apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana cuaca di Kediri? Aman, Mbak. Aman. Tangerang soalnya lagi panas banget. Sini hujan panas, hujan panas. Waduh, tuh lagi ditanyain, Do, sepeda dijual nggak? Kayaknya pada ngeliatin Edo sering main sepeda. Iya, Mbak. Sering di sini sepedahan. Nah, oke, kita ngobrol lagi dikit ya, Dok, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman juga. Lebarannya gimana, Dok, di Kediri? Beda, Mbak. Nggak bisa kayak tahun kemarin. Di rumah aja. Kenapa? Oh, karena COVID ya. Tapi sholat Id juga Ya. di rumah? Iya, tapi subuh-subuh tuh baru dapat kabar kalau ada di belakang rumah. Dari malam belum ada, Kak. Jadi sebenarnya sholat Idnya di rumah tadinya. Iya, tapi tiba-tiba pas subuh tuh dikabarin kalau ada, ya udah. Ya nggak apa-apa. Tadi balik lagi ke pertanyaan, keluarga ngumpul semua Lebaran ini. Iya, tiap tahun ngumpul di rumah juga sini, Mbak. Nggak ada yang di luar kota. Cuma Oh, Edo ada. Edo aja justru ya, yang kemana-mana. Iya, Berarti tapi seneng dong, Ramadan tahun ini, Lebaran tahun ini banyak ngabisin waktu sama keluarga. iya jarang langka nih, Mbak. Bisa full 1 bulan di rumah. Alhamdulillah. Oke, Dok. Kalau di Kediri kemarin, kalau menu Lebaran yang khas apa sih, Dok? Apa ya, Mbak? Sama aja sih. Masakan ibu paling yang Sama paling aja khas. ya. Yang penting yang masak ibu, jadi semuanya pasti enak. Asik. Oke, kita ngobrol dikit kali, Dok. Ini selama di rumah break kompetisi, aktivitasnya apa aja, Dok? Ya pas waktu awal-awal itu ada program dari pelatih buat ngirim video. Mm-mm. Eh, 2 minggu ya itu, Mbak ya. Hmm. Nah habis itu ya Masih latihan rutin ya? kadang kadang kalau nggak sepedahan aja. Tapi programnya kalau yang pas Ramadan kemarin berubah nggak, Dok? Karena lagi puasa mungkin? Ya mungkin berubah, Mbak, menyesuaikan situasi sama kondisinya. Tuh ada yang nanya, berarti belum kenal sama Edo. Masa nanya, Edo posisinya apa? Dijawab, Dok. Baik kiri. Back kiri, tuh buat yang belum tahu mungkin calon fansnya Edo itu back kiri di Persita. Oke, mungkin kita sekedar ngobrol juga nih, Dok. Dulu karir awal sepak bola itu mulai umur berapa sih, Dok? Awalnya mulai ikut SSB itu waktu kelas 5. Berarti itu Hmm, umur berapa ya, Mbak? kelas 5. Pokoknya kelas 5 itu. Nah, habis itu Di Kediri ya masih ya? habis ya Kediri. Mm-mm. Habis itu selesai sampai SMP itu. Lulus SMP udah Mm-mm. sekolah di Di mana? SMA-nya di Semarang. SMA-nya di Semarang. Oh, Semarang. Oke. Terus Nah, di situ masih terus terus habis sepak bola ya? iya ikut diklat di Semarang, Mbak, dulu. Hmm. Pertama di Terus? swasta, terus habis itu ikut diklat Terang Bangsa itu, habis itu di diklat Salatiga. Hmm. Siapa sih, Do, yang Habis mungkin itu dorong Edo pertama kali main di sepak bola? Maksudnya ada latar belakang sepak bola nggak di keluarga memang? nggak ada, Mbak. Apa yang bikin Edo jadi mau main sepak bola waktu? Mungkin dulu sering lihat, kan waktu itu kan waktu kecil kan jaya-jayanya Persik Kediri kan, Mbak. Oke, bener. Ya, ya dari itu kan anak dari sini juga mungkin sering lihat Mm-mm. itu, sering ada kabar juga, paling ya bikin tertarik itu, Mbak, namanya anak kecil. Berarti memang awalnya karena kecintaan sama klub di kampung sendiri ya? Iya. Oke. Edo di Habis itu habis Mm-mm. lulus
SMA tuh ke Jakarta, Mbak. Oke. Yang waktu itu loh apa? PSSI berhenti itu loh. Ya, di band. Itu di PPLM kan saya. Ada program PPLM itu. Ya, PPLM, ya benar. Situ udah mulai dari situ, Mbak. Di PPLM itu mungkin Edo lebih banyak berkembangnya ya dan banyak dilihat karena dari situ juga mungkin akhirnya Edo dipanggil untuk timnas U19 waktu itu ya 2016 kalau nggak salah. Betul. Gimana ceritanya sampai akhirnya kok bisa dipanggil ke timnas? Prosesnya gimana? Waktu itu kan ada seleksi kan, Mbak, di sawah. Ya anak-anak PPLM ada sebagian ikut seleksi. Terus ya udah, alhamdulillah bisa keterima walaupun persiapannya mepet. Iya benar itu kalau teman-teman yang belum tahu Edo ini pernah gabung di timnas U19 di tahun 2016 dulu gitu. Setelah itu kan baru mulai dari PPLM akhirnya baru mulai ke klub itu tahun 2017 ya Dok kalau nggak salah. Iya, iya Mbak. Itu di PS Bengkulu. Iya, lawan Persita juga kan. Ketemunya Persita terus. Ketemunya Persita terus. Oke, setelah PS Bengkulu, Edo lanjut ke Persiwa Wamena. Persiwa. Kemudian ke Persik Kediri tahun 2018 ya? 2019. Bagaimana rasanya Edo bisa membela dan bergabung dengan Persik Kediri setelah dulu dari zaman kecil itu justru mengidolakan, katanya senang dan bangga ya Dok bisa membela klub kebanggaan kampung halaman. Tapi ngomong-ngomong setelah dari Persik kan memang akhirnya bergabung dengan Persita nih. Apa sih pertimbangan Edo dulu untuk akhirnya ngambil tawaran dan bergabung dengan Persita? Ya yang pertama Coach Widodo Persita itu serius Mbak. Nah pas itu Coach Widodo langsung hubungin saya pas habis final apa ya kayaknya ya. Nah itu terus dipertimbangin dulu, dipikir-pikir dulu. Habis itu udah saya mantap ke Persita. Ya udah saya ke Persita gitu Mbak. Pertimbangannya? Ya, karena faktor kuliah. Oh karena ya, kuliah. Ada faktor kuliah juga. Benar. Persita serius. Nah yang kedua ada faktor kuliah juga. Nah, kalau teman-teman yang juga yang tahu karakter saya. Bener. Kalau teman-teman yang belum tahu, Edo ini lagi kuliah sekarang di UNJ ya, Dok? Iya, Mbak. Jurusan apa, Dok? Olahraga. Olahraga. Jadi dia juga udah kenal dekat dengan pelatih fisik Persita, Coach Mukar. Jadi mungkin itu salah satu faktor juga ya tadi, Dok, seperti yang Edo bilang, Edo bisa gabung ke Persita, salah satu pertimbangannya juga. Nah, sekarang kan masih kuliah juga Dok ini di UNJ. Kira-kira gimana sih bagi waktunya dengan main dan jadwal pertandingan kadang-kadang? Mungkin ini semester terakhir saya Mbak, tinggal skripsi aja. Jadi jarang ke kampus juga, cuma kadang cuma bimbingan doang. Kan nggak setiap hari juga ke kampus. Jadi bisa diatur jadwalnya. Sekarang juga lagi online ya kelasnya pasti. Bimbingan. Ya, apalagi kayak gini. Ya, targetnya kayak gimana tuh? Targetnya kapan, Dok? Sarjana? Ya, targetnya tahun ini sebenarnya, Mbak. Udah bisa lulus kalau lancar. Insya Allah ya, semoga tahun ini bisa jadi sarjana olahraga, Edo Febriansahnya. Nah, sebelumnya kan ini pasti sering dibahas dan harus kita omongin lagi. Persik kan ketemu sama Persita di final kemarin. Di babak 8 besar juga Edo yang ngegolin dan bikin kita kalah 1-0 waktu itu di Palembang. Rasanya gimana sih Dok sekarang akhirnya membela Persita dan kemarin malah ngegolin gol pertama di lawan PSM kita kemarin? Ya bangga aja Mbak rasanya gabung Persita. Namanya kan juga udah profesional. Mau kita kemarin main di mana, sekarang main di mana kan itu udah
ya udah begitu aja gitu loh, Mbak. Ada Benar. saatnya kita bertemu juga, ada saatnya kita membela tim yang pernah kita lawan gitu. Benar, 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 benar. Namanya juga, itu juga pasti, ini dari kemarin juga banyak yang nanya soal kejadian, bukan kejadian sih ya, salah satu kejadian yang waktu di babak 8 besar, Aldi dan Edo terlibat sedikit cekcok gitulah. Kalau menurut kita sih ya, Final, Mbak. hah? Waktu final itu. Oh, waktu final, sorry. Jadi waktu final emang Aldi sama Edo ada sedikit clash dan dua-duanya dapat kartu kuning ya waktu itu. Kalau menurut Ya. saya sih itu memang rivalitas di lapangan aja gitu. Kalau sekarang menurut Edo gimana dan sekarang udah ketemu Aldi lagi? Ya sama-sama, ya saya tetap menghormati. Waktu itu kan emang profesional kan, Mbak. Benar, Di atas lapangan kita di tim yang beda. benar. Sekarang kan di tim yang sama, Mm-mm. jadi lupain kejadian-kejadian itu. Apalagi sekarang kita setim setiap hari ketemu juga waktu latihan. Mhm. Saya juga menghormati Bang Aldi juga, apalagi dia senior kan. Gak ada masalah dong sama Aldi ya, biar teman-teman Gak ada, Persita fans juga pada tahu nih karena banyak yang Aman. nanyain. Aman. Aman. Rivalitas itu memang cuma di 90 menit pertandingan aja kok. Setelahnya Ya, Mbak. Betul. kita saudara Ya. semua. Benar? Ya. Itu Nah, malah belum selesai udah minta maafan, Mbak. sebelum selesai pertandingan malah ya. Iya, sebelum selesai pertandingan malah. Ya bisa dimaklumi waktu itu kan memang tensinya tinggi banget, terus final juga. Ya. Jadi mungkin sedikit trigger aja udah bikin emosi. Ya biasalah sepak Ya. bola ya. Nah, ngomong-ngomong soal Edo ke Persita lagi, kira-kira proses adaptasinya gimana sih, Dok, di Persita, di Tangerang khususnya? Ya alhamdulillah proses adaptasinya lancar, Mbak. Mm-mm, Teman-teman juga enjoy, Mm-mm. membantu juga adaptasinya. mm-mm. Ada teman juga, ada Taufik juga yang melewati bareng-bareng kan, satu Bener. kamar saya sama dia. Bener. Itu lebih membuat mudah, jadi lebih, apalagi sehabis TC di Jogja itu Mm-mm. semua chemistry-nya udah dapat semuanya, Mbak. Benar. Nah, Edo sendiri ada target pribadi nggak, Dok, untuk musim ini? Maksudnya secara tim dan secara pribadi juga. Secara pribadi targetnya bisa main di sebanyak-banyaknya di tahun pertama saya di Liga 1 ini, Mbak. Benar. Nah, untuk tim kan targetnya kan masuk 10 besar pada tahun Mm-mm. ini. Mm-mm. Berhubung corona ini ya belum tahu nih ke depannya gimana. Gitu. Ya penting kita sama-sama berdoa semoga ini cepat berlalu. Teman-teman juga banyak yang nanya liga mulai kapan. Kayaknya ditanyanya jangan sama Ya. kita ya. Tanya sama Ya, federasi. sama-sama bingung kita. Iya, sama-sama bingung kita juga. Jawabnya juga. Jadi kita tunggu aja dari federasi, dari liga, nanti apapun itu pasti keputusannya yang terbaik dan kita ikut gitu ya. Mungkin Edo bisa cerita juga nggak sih apa cita-cita terbesar Edo mungkin secara sebagai pesepak bola nantinya di masa depan untuk karir sebagai pesepak bola? Ya yang pasti masuk timnas lagi, Mbak. Amin. Kebetulannya. Dan bisa berprestasi, membawa Persita juga bisa prestasi yang terbaik. Amin, amin. Jadi dulu Edo ini pernah timnas, tadi yang ketinggalan ya teman-teman, Edo ini pernah timnas U19 dulu tahun 2016. Dan semoga nantinya kedepannya bisa ikutan timnas senior ya, Dok. Ya, Mbak, amin. Amin. Nah, ini sekarang kita coba jawab pertanyaan deh dari beberapa teman-teman yang kemarin masuk juga. Ada dari Erosika_27. Dulu kan Mas Edo sebelum bela Persita itu berhasil cetak gol lawan Persita yang tadi kita cerita. Kemudian bela Persita juga cetak gol. Bedanya apa sih dari dua gol itu? Ya mungkin sama-sama ada kesannya sendiri, Mbak. Ya mungkin kalau bisa cetak gol di Persita kan itu juga bangganya luar biasa karena itu kan tahun pertama saya di Liga 1. Apalagi baru awal-awal pertandingan, baru Benar. 2 kali pertandingan. Mm-mm. Nah langsung diberi rezeki bisa mencetak gol. Mm-mm. Nah kalau di Persik ya itu kan momennya kan momen 8 besar kan, Mbak. Benar. Momen-momen krusial juga. Penentuan juga. Krusial, butuh kemenangan, butuh penentuan. Mm-mm. Gitu. Jadi pasti setiap gol itu ada ceritanya masing-masing ya, pasti Ya.
semua spesial, apalagi kan nggak untuk posisi seperti Edo ini kan kesempatan untuk ngegolin tuh nggak sebanyak kalau striker gitu kan. Jadi pasti semua istimewa gitu ya. Erosika udah dijawab. Nah ini @Noel Gabriel 311. Siapa temen yang paling sulit diajak duel pada saat games atau latihan? Di Persita kali ya? Maksudnya yang paling sulit untuk ditaklukkan lah. Mungkin Yang nyusahin kali ya di latihan. ya Bang Adi Chandra tuh. Ade Chandra, Ade Ya, Jantra, bisa tuh gitu. salah. Karena udah senior kali. Padahal Ade kan secara Ya. postur nggak terlalu ini kali, Dok. Kenapa dia bisa sulit untuk ditaklukkan? Wah, teknik tinggi dia, Mbak. Wah, luar biasa. Poin lagi Bisa nih, dia Kak. dipegang. Kalau ada Dia Jantra kayak belut denger ya. poin ini. Oke, belut. Iya. Nanti kita kapan-kapan ngobrol sama Ade juga ya. Tuh, Ade Jantra ternyata. @bm18_, gimana perbedaan Persita dengan klub-klub sebelumnya yang udah pernah Edo datangin, dan dari segi fasilitas, supporter, Persita gimana, Dok? Kalau dari segi fasilitas mungkin kita lebih profesional aja, Mbak. Jadi lebih mendukung. Dari segi supporter ya kebanyakan supporter di Indonesia kan fanatik seperti itu, Mbak. Benar. Ya luar biasa atmosfernya di Persita juga. Sayangnya kita baru jalanin 3 pertandingan ya, Do, dan baru 1 kali Ya, home, jadi mungkin satu home adalah, Mbak. iya, makanya jadi mungkin Satu belum home aja itu penuh udah kan. belum terlalu familiar lah, tapi pasti Iya, hype-nya udah kerasa ya waktu itu, iya, apalagi Edo ngegolin, jadi ketika iya. gol itu memang luar biasa selebrasinya. Nah, ini dari satu lagi dari L_LAL.05. Pelatih terbaik menurut Bang Edo selama berkarir di sepak bola siapa? Terus gimana rasanya dilatih Coach Widodo sekarang? Kalau pelatih terbaik mungkin banyak sih, Mbak ya yang berarti dalam karir saya gitu loh. Mungkin pelatih SSB saya juga pelatih terbaik, dan Coach Widodo juga pelatih terbaik juga. Beliau enak orangnya, bisa dekat sama pemain, dan bangga aja dilatih sama legend Indonesia gitu loh, Mbak. Satu kali kita di kandang, cuma melihat supporter Persita, gimana sih kesannya pertama kali? Halo, Dok? Ya terkesannya Nah, delay. bangga gitu, Mbak. Ya siapa sih yang nggak bangga didukung sama supporter yang begitu banyaknya, sangat antusias datang ke stadion gitu. Apalagi di situ match pertama di Liga 1. Buat saya juga bikin semangat gitu kalau main. Bener. Aduh, Do, ini kita kayaknya agak susah. Halo. Ini LDR-nya agak susah kali ini. Halo? Save Edo. Coba. Halo, Dok? Kalau di Persita sekarang, terakhir dulu ini deh. Kalau di Persita sekarang selain nama Taufik ya, karena Taufik memang kan dulu teman di Persik. Kira-kira yang paling dekat sekarang sama siapa, Dok? Sama Mas Samsul. Samsul. Kenapa tuh? Karena sama-sama dari Jawa Timur.
Ya mungkin terus Mungkin ya. kalau ya sering Selain ngajak itu, makan terus. itu mah karena sering ditraktir berarti. Kemarin dikejar anjing waktu di Bali cari makan. Kok bisa? Apalagi itu Mas Samsul takut kan sama anjing. Hmm. Anjing masih 10 meteran dia udah lari. Kejar lah. Oh ini kalau Samsul, Mas Samsul denger pasti pasti diprotes, langsung diceritain rahasianya sama si Edo. Oke, Dok mungkin Makanya terakhir. kan larinya kenceng dia, Mbak. Oh berarti nanti kalau pertandingan kapan-kapan kita kasih ini aja ya, Iya, nongolin udah. anjing ya, pasti dia langsung larinya kenceng. Dasar. Mungkin Edo ada harapan terakhir buat supporter Persita, pesan mungkin. Ya yang pasti untuk supporter Persita selalu kompak, Mm-mm. selalu mendukung dimanapun Persita berada, Mm-mm. mendukung gimana pun situasinya, itu yang bikin Persita bisa lebih kuat. Bener. Oh tadi terakhir ada yang nanya, Edo udah menikah belum? Belum, Mbak. Tuh, kapan Masih nikah? lama. Bukan aku loh yang nanya, banyak yang nanya tadi. Masih lama. Masih lama. Oh itu ada satu lagi deh kita jawab. Back kiri idolanya Edo siapa sih? Ya kalau di luar negeri Robertson, Mbak, bek kirinya Oke. Liverpool. Mm-mm. Kalau dalam negeri? Kalau di dalam negeri masih Wes, mantap. Itu dia udah dijawab kan pertanyaannya tuh teman-teman. Bang Edo rumahnya di betul. Kediri di mana ya? Jangan dikasih tahu nanti pada datang semua. Nyebar corona ntar. Oh jangan. Tapi selama pandemi ini gimana maksudnya tips dari Edo gimana sih untuk tetap sehat dan menjaga dari paparan virus? Yang pasti Hmm. tetap bergerak, Mbak. Pakai masker juga, sering cuci Mm-mm. tangan. Mm-mm. Ya intinya bergerak lah buat ningkatin imun agar tidak, kalau di rumah terus kan bikin males, Mbak, tiduran aja. Hmm. Sepedaan mungkin. Tuh, Pakai udah masker. banyak yang mau nawarin sepeda Edo tadi. Ya pindah atlet sepeda sekarang, Mbak. Pindah cabang. Jangan masih inget kan caranya main bola? Masih. Masih. Pindah cabangnya sementara, Mbak. Kenapa? Sama pandemi aja. Oh sama Sama pandemi. pandemi aja cabar. Oh soalnya calon sarjana olahraga, jadi semua cabur harus Iya. ngerti gitu. Oke Dok, makasih ya Dok udah ngobrol sama kita walaupun Mbak. tadi agak ada sedikit trouble, nggak apa-apa. Semoga teman-teman yang kangen sama Edo Ya. juga bisa tahu Edo udah masih sehat-sehat aja dan apa aktivitas Edo selama pandemi ini gitu ya Dok. Semoga kita cepat ketemu di lapangan, bisa main bola lagi dan tetap sehat pastinya. Thank you ya Dok. Dadah.